so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. I ain't fucking with these hoes out. Berburu angin. Hobi atau kesukaan orang dalam berkecimpung pada satu hal atau objek yang diminati itu tidak bisa dilepaskan oleh sebagian orang. Di dunia ini terdapat banyak aktivitas favorit atau hobi yang dijadikan suatu panutan dalam melakukan hal tersebut di masa luang atau di masa yang kosong untuk mengisi waktu mereka itu sendiri. Namun, bagaimana jika seseorang ini mempunyai hobi atau aktivitas favoritnya yang merupakan sesuatu yang absurd dan bisa dikatakan aneh dan benar-benar di luar dugaan kita semua. Nah, perkenalkan Thomas. Thomas adalah salah satu murid dari satu sekolah yang bisa dibilang adalah sekolah elit atau internasional. Ia adalah pemuda yang aktif, juga rajin dalam pembelajarannya. Ia berasal dari keluarga yang workaholic dan juga pebisnis handal. Dididik dengan keras dan tekadnya penuh bintang. Ia selalu membawa aura semangat dan positif di pagi hari, bahkan sampai kesehariannya. Namun, di balik sisinya yang sungguh positif tersebut, ia memiliki hobi yang sungguh-sungguh fanatik dengan hewan. Dan maksud lain, ia suka memutilasi hewan untuk dijadikan suatu bahan penelitian yang tidak jelas alurnya kemana. Hewan-hewan apapun itu, termasuk hewan-hewan yang dijadikan peliharaan oleh semua orang, akan dijadikan sebagai bahan penelitiannya. Orang tuanya tidak mengetahui hal ini karena ia berbuat demikian pada saat yang benar-benar tertutup dan privasinya juga sungguh amat terjaga, baik tanpa ada sedikit celah pun untuk memergokinya. Kemudian, ia benar-benar menjadikan dirinya itu sebagai dua tipe orang berbeda. Di satu sisi, ia adalah orang aktif, terbuka, friendly, dan selalu gembira setiap saat. Namun di sisi lain, ia adalah orang yang tergila-gila, nafsu yang tinggi, ketertarikan pada objek yang sangat-sangat merugikan dan benar-benar di luar dugaan semua orang yang dekat dengannya. Ia menyiksa semua hewan tanpa ada rasa simpatik, rasa sayang, rasa cinta, rasa hidup kepada hewan-hewan tersebut. Namun, sungguh anehnya, ia malah bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki hobi gila yang sama dengannya. Ia bernama Sefiona. Tapi Sefiona ini adalah tipe orang yang benar-benar menunjukkan dirinya apa adanya di hadapan semua orang, sehingga banyak orang yang menilai dirinya itu adalah orang yang sadis juga aneh. Mereka suka bertemu di halaman belakang sekolah yang sudah tidak terpakai lagi, atau bisa disebutkan sebagai lapangan usang. Di mana mereka akan masing-masing membawa hewan-hewan mereka untuk dengan satu penelitian yang aneh dan tujuannya tidak jelas akan kemana. Mereka kerap melakukan hal ini dalam kurun waktu yang lama, yang berlarut-larut sekali. Sampai pada satu hari terdengar ada kabar mengenaskan di mana ada sekelompok pembunuh berantai yang berkeliaran di kota yang mereka tinggali. Di mana banyak sudah yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian sudah menangkap beberapa pembunuh yang tergabung dalam kelompok itu. Namun ada satu pembunuh yang benar-benar gesit dan lincah dalam melarikan diri. Ya, bisa dikatakan termasuk menjadi kepala bagian dari kelompok ini. Sefiona dan Thomas tidak tahu ada hal ini. Hal yang aneh, bukan? Mereka kerap melakukan aktivitas memutilasi hewannya seperti biasa, tanpa mengkhawatirkan keberadaan si pembunuh ini. Hari demi hari berjalan damai, tanpa ada gangguan, dan mereka benar-benar sudah relax dan enjoy dan apa yang mereka lakukan selama ini.
si Bu Budi benar-benar ingin menyakal kita ya, ujar Fiona dengan kesal. Cari-cari perhatian doang tuh mah. Kita gak usah takut, dia kan udah terbiasa dengan hidup. Entah hidup, kok? Haha, ujar Thomas dengan percaya diri. Hawanya gak serem ya beberapa hari ini. Terlalu jadi mimpi buruk loh bagi gue ini. Gak mau mati gue, sumpah, ucap Fiona sungguh-sungguh. Nggak banyak, cuma nyamuk doang. Kita udah bunuh banyak hewan selama ini, tapi kita sama sekali nggak tertangkap, ujar Thomas dan tagaknya. Namun kejanggalan terjadi. Thomas tidak berhasil mendeskripsikan dirinya sebagai dua orang berbeda seperti yang dia diceritakan sebelumnya. Ia berperilaku terus seperti Thomas yang ganas, yang berperilaku segila-gilanya. Dan pada akhirnya kedua orang tuanya mengetahui akan semua tindakannya dan benar-benar mengambil tegas akan sikapnya. Orang tuanya membatasi ruang gerak Thomas dalam kesehariannya. Sikap dan tindak tanduk Thomas benar-benar diawasi dari kepala sampai ujung kaki. Di mana orang tuanya memasang tiap-tiap alat pengawas di setiap sisi ruang geraknya. Thomas seperti kehilangan privasi dalam hidupnya. Thomas dibawa ke pengobatan yang bisa menyembuhkan dan akan tindakannya akan bisa dikontrol dan merubah dirinya sebagaimana mestinya. Orang tuanya kerap melakukan hal ini yang serupa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Thomas benar-benar puas dengan semuanya. Pada malam harinya, setelah pengobatan yang ke berpuluh-puluh kali, ratusan kali, Thomas memutuskan keluar dari rumahnya dan pergi ke halaman sekolah untuk menemui Fiona seperti biasanya. Mereka sudah lama tidak berjumpa, dan bahkan Fiona pun tidak tahu bagaimana kabar Thomas sekarang. Dan sesampainya Thomas di sana, ternyata Fiona itu sudah tertangkap oleh semua berantai, dan ia hanya meninggalkan sepucuk surat yang berlumuran darah kepada Thomas sebagai tanda akhir hidup dari semua. Dan kejadian penangkapan Fiona tersebut bertepatan sekali dengan malam di mana Thomas keluar dari rumah untuk melarikan diri. Dan ternyata para pihak kepolisian datang ke waktu di mana setelah Fiona ditangkap dan Thomas datang. Thomas yang benar-benar pure, tidak bersalah akan kejadian pembunuhan tersebut, langsung ditangkap dan diadili akan tampilannya yang kotor dan penuh cipratan darah di tubuhnya, ditambah dengan bau-bau menyengat dari kotak-kotak yang berisi mayat-mayat hewan bekas penelitian aneh dari keduanya. Thomas dijadikan pelaku akan kejadian tersebut dan dianggap sebagai kepala dari kelompok pembunuh berantai tersebut. Ia mengamuk-ngamuk dan berakhir sia-sia. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dengan Thomas. Dan Fiona benar-benar meninggal dunia dengan tampilan yang mengenaskan akibat dari ulah pembunuh.